Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena penyertanya kita boleh sehat hingga pada pagi hari ini. Dan tentu kita berharap sepanjang hari ini Tuhan senantiasa menguatkan dan menyertai kita dalam seluruh karya-karya kita. Karena itu sebelum kita melakukan berbagai aktivitas, kita akan disirami oleh kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian Bohal Sadarion tertulis dalam kitab Mazmur pasal 112 ayat yang kelima demikian. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, kalau kita perhatikan Mazmur pasal 112 ini, dia terdiri dari 10 ayat. Lalu dari ayat 1 atau ayat pertama hingga ayat ke-10 semuanya saling berkaitan, ayat 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena itu memahami Mazmur 112 ini harus kita lihat secara utuh apa yang mau dikatakan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Dengan subjudul Bahagia Orang Benar. Saudara-saudari, tentu setiap kita berharap supaya kita sampai kepada kebahagiaan. Bahkan setiap orang senantiasa dalam doa-doanya, dalam visinya, anganannya, cita-citanya ingin berharap hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Maka selalu ada dua hal yang menjadi pertanyaan yang dipertanyakan kehidupan manusia sepanjang hidupnya, yaitu menyangkut apa sumber kebahagiaan manusia itu, dan pertanyaan yang kedua adalah siapa sumber kebahagiaan daripada manusia itu, antara apa dan siapa. Ketika kita bertanya apa, maka pandangan kita diarahkan kepada material atau benda yang membuat kita bahagia. Misalnya ketika kita memiliki uang, maka kita bahagia. Ketika kita memiliki kesehatan, kita bahagia. Ketika kita sampai kepada apa yang kita cita-citakan, kita bahagia. Tapi ketika yang semua apa itu tidak menjadi sampai kepada kita, maka cenderung kita tidak bahagia. Pemazmur dalam hari ini dia lebih cenderung kepada siapa sumber dari kebahagiaan itu. Dia tidak menyangkut kepada material tentang apa yang dia miliki, tetapi dia lebih mengarahkan hidupnya kepada siapa sumber dari kebahagiaan. Itu sebabnya dalam ayat yang pertama sangat jelas dikatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Jadi kebahagiaan yang dikatakan oleh pemazmur adalah bukan karena kita memiliki apa, tapi karena kita mendapat siapa, yaitu takut akan Tuhan. Maka dia membuat rumusan bahwa ketika engkau mau berbahagia, takutlah akan Tuhan. Lalu orang yang takut akan Tuhan itu, dia memang akan mendapat kebahagiaan lainnya. Maka benarlah apa yang dikatakan dalam Injil Matius 6 ayat 33 itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita mencari kebenaran kerajaan Allah, segala yang lain, apa-apa saja yang mau kita miliki akan ditambahkan melalui ketika hubungan kita jelas dan sangat terikat kepada Allah. Gambaran itu juga yang dinyatakan dalam ayat 2. Ketika orang takut akan Tuhan dan sangat suka segala perintahnya, maka hidupnya, bahkan bukan hanya hidupnya, tapi anak cucunya akan perkasa di bumi ini. Lalu tidak hanya itu, dalam ayat 3 dikatakan dia akan memiliki harta dan kekayaan di rumahnya, bahkan kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Artinya akan ada turun-temurun kebajikan, ketersediaan segala sesuatu itu akan dikatakan. Bahkan dikatakan juga dia memiliki sifat pengasih dan penyayang. Bahkan secara khusus dalam ayat yang kelima yang menjadi perenungan kita hari ini, yaitu
mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Artinya orang yang takut akan Tuhan itu, orang yang senantiasa suka kepada perintahnya Tuhan itu, dialah yang berbahagia. Lalu kebahagiaan itu diwujud nyatakan dalam sikapnya yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, secara khusus kita akan melihat ayat yang kelima ini. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Artinya adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Melakukan sesuatu daripada kita harus meminta orang melakukan sesuatu kepada kita. Kata mujur artinya kepada orang yang memberi berarti adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Maka kehidupan kita diarahkan untuk menjadi pemberi, bukan hanya penerima. Memang enak menerima. Bahkan kita selalu berharap ada orang yang memberi supaya kita dapat menerima. Bahkan dalam doa-doa kita selalu ingin menerima berkat ini, berkat A, berkat B, berkat C, berkat D, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ketika kita diminta untuk memberi, maka tak jarang orang yang tidak rela atau bahkan tidak mau untuk memberi, atau kata-kata yang sering kita dengar, berbagi. Tapi hari ini pemasmur mengatakan orang yang berbahagia itu adalah orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi, bahkan melakukan urusannya dengan sewajarnya. Artinya dia menikmati setiap pekerjaan yang baik, dia menikmati setiap hal yang baik yang memang menjadi bagiannya, yang melakukan pekerjaannya dengan sewajarnya, yang tidak berneko-neko dengan apa yang dia kerjakan, dan yang tidak mengambil yang tidak menjadi bagiannya, tapi dia bersuka cita karena apa yang dia kerjakan adalah sewajarnya, apa yang dia ambil adalah sewajarnya, bahkan lebih daripada itu dia lebih suka memberi. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita butuh orang-orang yang mau memberi. Kita mau supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang suka memberi, sehingga ketersediaan boleh terjadi, keberlangsungan antara keseimbangan hidup boleh terjadi. Karena di tengah-tengah kita banyak orang yang harus kita beri, banyak orang yang sangat terbatas dalam segala akses, maka harus muncul orang-orang yang mau memberi, yang membuka akses kepada mereka, termasuk pekerjaan, termasuk bagaimana merubah cara pandang atau mindset mereka, termasuk juga bagaimana kita mengusahakan supaya setiap orang itu bisa berdiri sendiri di atas kakinya sendiri dengan keberadaan kita, memberi pandangan, wejangan, bahkan pendampingan di dalam kehidupannya. Karena itu biarlah kita tampil sebagai pemberi, karena digerakkan oleh belas kasihan daripada Tuhan, sebab Tuhan itu sendiri telah memberikan segala yang terbaik dari dirinya kepada kita, bahkan putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus diberikannya untuk keampunan dosa dan keselamatan bagi kita. Karena itu selamat berkarya, selamat bekerja, selamat memberi, dan selamat menaruh belas kasihan kepada setiap orang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan oleh karena Engkau yang telah lebih dulu memberi segala yang baik dalam kehidupan kami. Bahkan Yesus Kristus yang menjadi pemberian dari puncak segalanya, sehingga kami memperoleh keselamatan. Biarlah oleh karena itu kami digerakkan, kami disadarkan, kami dimotivasi untuk senantiasa tampil sebagai pemberi di tengah-tengah kehidupan kami, menaruh belas kasihan di tengah-tengah dunia ini yang pada akhir-akhir ini hidup dalam keegoisan yang hanya mementingkan diri sendiri. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu, anak-anak yang terang, yang menjadi garam di tengah-tengah dunia ini melalui kehadiran kami dimanapun dan saat kapanpun. Berkati kami sepanjang hari ini dalam seluruh rangkaian kegiatan kami. Biarlah kami boleh menyaksikan setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.